ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan-kawan, ketemu lagi di obrolan segmen Sersanlan, seru-seruan bareng ASN Lembaga Administrasi Negara. Hari ini kita kedatangan tamu para atlet-atlet nasional cabang LAN ya, yang terdiri dari berbagai cabang olahraga, cabur-cabur. Di samping saya sudah ada atlet-atlet LAN nih. Tepuk tangan dong buat kita dong. Oke, mau langsung perkenalan aja. Kita mulai dari sudut sana ya, ini sepak bola Persija atau gimana nih? Wah, Iya Mbak, nama dari pusat mana dan lebih intens di olahraga apa? Oke, baik. Ya, halo kawan LAN, perkenalkan saya Loga. Biasanya sih nama bekennya kalau di dunia peratletan yang semu ini biasanya dipanggilnya Mbak Lok sih ya. Saya dari pusat pengembangan kompetensi teknis dan sosial kultural ASN LAN atau Pusbangkom TSK. Hobinya sih lari-lari atau bukan lari dari kenyataan ya Mas Topa ya, lari. Terima kasih. Oke, next langsung lanjut ke yang masih pakai topi nih. Oh, iya. Oke, mana kameranya ini ya? Ya, saya Mustafa dari Humas Palogada Prediction. Kebetulan cabur yang saya ikuti karambol dan golf ya. Serius. Ya sama kayak Mbak Loga, saya lari. Ikut komunitasnya veteran. Ya, betul, veteran. Lanjut, Oke, Mas. Oke teman-teman. Saya Oscar dari Pusat Pengembangan Kader ASN atau disingkat Pusbang Kader ASN. Ya jangan lihat badan saya, tapi saya di sini adalah pesepeda. Hobi saya itu bersepeda dengan Tunjukin dong alatnya. Salah satu oke. buktinya jersey dari Kebumen. Wih. Jogja nih, Bumen Jogja. Ngapak, biasanya ngapak berarti. Lanjut, Mas. Oh ya, hai kawan LAN, nama saya Ali Haji Nugroho, biasa dipanggil Alif dari Politeknik Setialan Jakarta. Hobi olahraga sebenarnya banyak, yang paling utama adalah akuatik atau renang. Tapi karena musim hujan dan lapangan kolam renangnya bermasalah, jadi kita fokus ke futsal aja. Ini buktinya, ini seragam satu-satunya di futsalan yang menjadi legend. Oke, lanjut. Halo kawan LAN, saya Danti dari Biro Hukum dan Humas. Kebetulan di LAN itu sukanya suka main tangan katanya. Jadi olahraganya saya alihkan ke pingpong. Kita punya komunitas namanya PTM Makarti LAN dan kebetulan saya salah satu ikut di komunitas pingpong. Kasih. Oke. The last but not least. Halo kawan LAN, nama saya Hasna Zakia, saya dari Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN, disingkat Pimbangkom ASN. Cabur yang saya jadikan hobi bulu tangkis. Oke, ini udah lengkap semua ya kawan LAN. Di sini udah lengkap nih dari berbagai macam cabang olahraga yang ada, tapi kita mau tanya-tanya dulu nih. Kalau ini lagi hangat ya, ada quotes yang bilang semua olahraga itu sederhana, tapi kalau sudah masuk komunitas maka akan jadi olahraga yang mahal. Nah, sekarang kita langsung nih bedah-bedah dulu. Berapa sih? Langsung banget. Berapa sih? Kirain basa-basi dulu. Dan Langsung berapa seminggu kopi? sekali berapa latihannya gitu ya. Oh, bisa ya. Gitu ya. Tapi untuk saat ini karena kalian kan bawa nih masing-masing alat, terus langsung kelihatan ya kan sama kawan LAN. Ini kayaknya olahraga mana gitu. Kalian boleh nggak sih sampaikan apa aja sih alat yang harus disiapkan ketika mendalami olahraga yang ditekuni? Ini semua nih. Harus yang gimana? Maksudnya kalau Oscar kan tadi kan sepeda ya. Iya. Harus sepeda yang kayak gimana sih gitu. Mungkin dari yang paling ini ya, yang paling harus punya alat yang besar nih ya. Oscar kayaknya. Oscar duluan. Cocok. Yang besar. Ya, Dari yang besar. ya kalau dari kita sih ya, kalau di sepeda itu tergantung dari kantong masing-masing orang. Sebenarnya apapun sepeda yang kalian miliki itu bisa dijadikan untuk alat olahraga. Tapi sepeda itu jangan salah, bisa juga buat style gitu loh. Jadi sepeda itu mulai dari range yang ratusan sampai jutaan juga ada, tergantung budget dan kantong kalian semampunya. Nah, kalau komunitas sih juga komunitas banyak kok yang tidak memandang itu kalian harus mempunyai sepeda mahal atau bagaimanapun. Nah, jadi yang saya rasakan sih di komunitas LBC sendiri ada sepeda yang ya macam-macam lah yang dimiliki, ada yang
sepeda lipat, sepeda gunung, sepeda balap. Jadi tidak tidak harus spesifik harus sepeda lipat, enggak. Tapi kita hanya ke have fun-an aja sih. Have fun olahraga bareng, terus habis itu selesai itu ngopi bareng, seperti itu aja untuk menambah silaturahmi aja seperti itu. Kalau alat-alat yang lain juga sama seperti helm ini yang saya beli di salah satu platform online. Ini ya mungkin ya kalau saya lihat sih hanya 100 sekian ribu lah. Tapi jangan salah, juga ada pesepeda juga helmnya itu sampai jutaan juga. Ya kembali lagi sih tergantung kantong kalian. Tapi yang harus dimiliki buat pesepeda buat saya ya ini wajib helm. Karena saya sudah pernah merasakan gimana empuknya aspal gitu. Empuknya aspal. Di kepala saya gitu loh. Jadi kita harus wajib punya helm kalau di sepeda sih. Untuk menunjang keamanan gitu ya. Betul. Yang kedua yaitu ada alat ya kita buat toolkit yang biasanya di sepeda itu ada toolkit yang kunci L, terus habis itu engkol-engkol dan sebagainya itu yang dijadikan satu gitu. Jadi toolkit biasa itu biasa kita bawa ketika meninggikan saddle atau ada force major di sepeda kita di jalan dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu jersey sih. Jadi sebenarnya jersey apapun yang kalian pakai, entah itu kaos yang tulisan Jogja, oblong atau kaos-kaos biasa itu bisa dibuat sepedaan, nggak melulu jersey seperti ini. Tapi untuk yang pro biasanya yang kira-kira sepeda balap atau apa itu biasanya lebih ke jersey yang agak sedikit ketat gitu di badan, kayak punya saya sedikit meskipun perut saya agak sedikit jemblung gitu kan ya. Agak ketat gitu kan. Itu gunanya untuk angin lu supaya tidak itu Sirkulasi udara ya, enggak, kalau bahasa Jawanya ketampon angin tuh. Kalau bahasa Jawanya sih. Kalau keterpa angin kita nggak mundur gitu loh. Jadi lebih press fit gitu aja. Jadi kayak badan aja gitu. Terus jersey itu juga eye catching. Jadi ketika kita nyebrang gitu kan, wah jersey-nya bagus tuh. Wah, orang tuh menjadi perhatian, wah dia mau nyebrang ternyata. Saya pernah pakai baju hitam terus terang di daerah Monas. Saya mau nyebrang itu orang tetap ngebut aja di belakang. Nah, itu maka dari itu jersey sepeda itu banyak kan sih menarik perhatian iya. ya, menarik perhatian. Ya itu aja sih. Kalau jersey ini kebanyakan kalau jersey sepeda itu biasanya kebanyakan sponsor atau hadiah. Kecuali kalau kalian punya budget lebih, beli rapa dan sebagainya itu jutaan gitu. Kalau kami sih ya kebanyakan hadiah. Hadiah 17-an atau hadiah kita goes bareng Ornas kita. Gitu lah. Oke. Ini ada dua pelari nih. Jadi salah satu aja nih ya yang kita minta tanya ya. Kalau Mas Topa dan Mbak Loga, apa aja sih perlengkapannya? Boleh sebut harga atau mungkin nggak usah di-spill harganya gitu. Yang jelas kalau lari, kalau memang sudah suka sama lari, sebaiknya sih beli sepatu lari yang proper ya. Karena tumpuan kita saat berlari itu adalah di kaki. Kalau sampai sesuatu hal misalkan jalurnya nggak rata atau mungkin harus melewati medan-medan terjal, terutama kayak Mas Tova ini kan pelari trail, nah itu sepatunya beda lagi. Jadi kalau yang lebih utama untuk pelari itu tentunya sepatu yang nyaman, sepatu yang pas dan nyaman, tidak perlu mahal, tidak perlu harus yang plat karbon ya Mas, plat karbon dan sebagainya, tapi yang jelas nyaman dan enak dipakai untuk lari. Preferensinya masing-masing, mereknya banyak, tidak perlu disebutkan lah ya, tapi itu tentunya punya feel sendiri-sendiri karena memang harga dan komposisinya masing-masing beda. Nah, kalau bisa selanjutnya punya jam tangan sport yes, biar bisa mengukur detak jantungnya. Ini agak detak jantung saya juga agak berdetak ya. Detak jantungnya karena heart rate, detak jantung pas bayar sama pas lari ya Mas. Nah, heart rate-nya itu berbahaya kalau sampai melewati batas-batas tertentu. Karena kan kita lari mau sehat, bukan mau adu jantung, adu detak jantung. Jadi kalau bisa lihat heart rate-nya itu kita bisa mengatur seberapa maksimumnya kecepatan kita dan sebagainya. Itu sih yang perlu diperhatikan kalau memang sudah suka sama atau hobi dengan lari. Mas Topa mau nambahin? Kalau jersey kita biasanya dapat gratisan dari lomba-lomba race ya. Jadi ya begitulah, merek dagangnya banyak. Jadi ada yang ini, ada yang itu ya Mas Topa. Mas Topa? Ya kalau dari saya paling kurang itu alat yang paling mahal kaki ya, karena kan dari Tuhan ya, kita nggak bisa beli, kita nggak bisa akses. Benar. Intinya kalau olahraga lari ya dari kaki sih. Oke. Ini sebelum ke bulu tangkis, sebelum ke futsal nih, ke tenis meja dulu nih. Kira-kira apa nih Bang? Karena kan orang mengenal tenis meja tapi nggak tahu betul gitu ya.
Apa aja nih Mbak? Kalau tenis kan biasa, kalau tenis, apalagi tenis meja ya, tenis meja pasti bed sih yang pertama. Bed itu juga sama untuk olahraga, nyaman bagi yang pemegang bednya. Kalau misalnya ada juga gram-gramannya dia beda, ada yang lebih ringan, ada yang sukanya dengan bed yang lebih berat. Jadi itu disesuaikan sama pemainnya juga. Kalau di kita, karena masing-masing di LAN sendiri itu udah punya perkumpulannya, jadi kita hari Jumat pagi udah punya lapangan juga kan di lantai 8, jadi kita main di sana bareng dan banyak kan juga pegawai-pegawai senior di sana, jadi sekalian buat kumpul bareng ya, ketawa bareng ya, Silaturahmi gitu ya, lah ya buat sama yang silaturahmi. lain. Jadi itu kalau untuk alat ya paling bed aja sih. Kalau untuk meja kan udah disediain. Untuk jersey kalau kami kayaknya masih ikutan gratisan, by sponsor. Semua olahraga bisa gratis. Iya, karena kan bisa. Harga itu murah hasilnya. Harga itu murah kalau kita udah suka sama olahraga. Kalau bulu tangkis dan futsal nih, siapa yang mau duluan? Silakan. Oh, aku. Jadi kalau bulu tangkis apa ya, modalnya yang pertama jelas raket. Raket itu paling harganya 250 sampai 300. Kemudian shuttlecock itu biasanya kita urunan patungan buat beli itu dari harga 60 sampai 80 ribu. Terus yang penting banget kan lapangan ya, biar nggak kena angin atau gimana. Cuma sekarang kan udah ada lapangan di Pejompongan. Dulu kan sebelum masuk LAN itu kan harus nyewa lapangan dan sebagainya, itu lumayan sih per jamnya bisa 25 sampai 30 ribu. Ada Kan yang udah menyiapkan gitu ya, ceritanya di lapangannya Iya, udah ada nih disiapkan iya. sama LAN gitu ya. Iya sih, iya itu sih Mbak. Terus apa lagi ya? Udah sih sama temen sih yang jelas, nggak bisa main sendiri. Ada partner ya. Nggak bisa, harus ada temennya itu sih. Terus Bulu tangkis untuk ya. di LAN sendiri itu bulu tangkis kayaknya sebenarnya banyak orang yang suka bulu tangkis, cuma kita tuh belum ada komunitasnya Mbak. Jadi untuk main itu biasanya cuma by phone temen gitu loh, kayak ayo bulu tangkis gitu. Terus nanti Jumat sore main di Pejompongan, dari OTW dari sini ke sana. Oke. Mas Ali nih terakhir. Oke, ini terakhir karena pertanyaan ini harus hati-hati menjawabnya. Oh. Karena olahraga seperti yang teman-teman bilang tadi bisa murah tapi juga bisa sangat mahal, termasuk futsal atau sepak bola secara umum. Jadi mulai dari equipment, misalnya sepatu itu ada yang harganya 50.000 tapi juga ada yang harganya sampai berjuta-juta rupiah. Jadi tergantung kita. Dan ini harus hati-hati menjawabnya karena kalau kawan mahal kan nanti Flexing. bukan, nanti sama keluarga yang di rumah nggak boleh main lagi. Oh, bahaya. Bahaya. Tapi Ini saya bahaya. pakai yang middle kok, pakai yang middle. Jadi yang penting memenuhi standar, terus bisa menjaga keamanan dan lain sebagainya. Kemudian untuk hal-hal lain, lapangan di LAN sendiri juga sudah ada lapangan untuk futsal di Jombongan tepatnya, itu sudah bisa kita manfaatkan. Nah, yang paling mahal dan juga sangat sulit dicari sebenarnya waktu. Kan tadi setelah teman atau tim itu waktu, karena waktu ini sangat sulit dicari karena kita kan untuk futsal minimal bersepuluh, jadi harus Menyamakan waktu untuk 10 orang itu sangat sulit sekali. Jadi untuk LAN mohon diluangkan waktu dari Jumat pagi untuk olahraga ya. Kalau bisa masuk menjadi SKP pegawai. Jadi pegawai bisa meluangkan waktu dan memang teralokasi waktu untuk futsal minimal. Biar gak mikir terus Mas ya. Iya, biar 1 jam sampai 1 jam setengah. Main juga. Oke. Ini kan tadi udah semua nih tentang hospitality. Terus ada disinggung-singgung juga tadi komunitasnya, ada LBC, terus ada veteran di awal ya Mas Mustafa gitu ya. Gimana sih kegiatan dari komunitas-komunitas ini? Kan tadi Hasan langsung mengaku ya bahwa belum tapi berarti akan gitu ya. Kemungkinan besar nanti akan, insya Allah. Gimana sih komunitas-komunitas yang udah ada, kayak misalnya Mbak Danti kan udah ada nih PTM nih, terus ada veteran, pas banget ya veteran gitu. Terus ada LBC juga, terus ada futsalan juga. Apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau mungkin kedepannya deh boleh mau ngapain aja gitu? Ya, Mustafa dulu. Boleh, Silakan. boleh. Yang menciptakan veteran loh. Oh, pionirnya nih. Yang Oke. menciptakan namanya juga Mas Mustafa. Bisa padahal ada 10-nya ya Mas di belakangnya ya. Veteran 10. Veteran 10. Sesuaikan alamat. Kalau di kita sih sebenarnya awal terbentuknya kan waktu ikut lomba apa sih? ASN Ada satu event ini, jadi kita bikin karena maksimal kelompok berlima gitu, instansi harus ada instansi, jadi kita bikin waktu itu
bareng teman-teman yang lain. Namanya apa ya, itu kepikiran veteran aja sesuai alamat. Cuma rannya diganti RUN jadi lari. Kalau kegiatannya paling ya kita kayaknya nggak pernah latihan bareng ya. Belum. Lebih ke flexing waktu catatan terbaik ya. biar motivasi ketemu. Siapa yang udah lebih Oh, ada coach kita. Kali terus apa namanya sharing Coach race sih, Dona. sharing race. Ini ada race di sini, ada race di mana. Ya itu aja sih, kita malah belum pernah latihan bareng ya Mbak Loga. Belum pernah. udah ada kepengurusan gak sih Mas? Kayak veteran gitu. Sekarang saya angkat ketuanya Mbak Loga. Oke, ini di sini ya. Di sini peresmian dan pelantikan langsung. Luar biasa loh ini. Mulai diresmikan. Podcast sekaligus peresmian dan pelantikan ya. Sekjennya Mas Mustafa. Oh, sekjennya Mas Mustafa tetap. Coachnya ada Coach Dona ya. Ada posisional. Tapi sampai sekarang itu anggota dari veteran itu berapa yang tetap Mas? Alhamdulillah nambah. Enggak, sebenarnya ada enggak 5 juga sih. Atau ada Jadi- kriterianya nggak nih? Iya. Nambah lagi nih Enggak. pertanyaannya. Jadi kriterianya yang penting suka lari aja sih. Suka lari terus udah cuma suka lari aja, Lari sebenarnya aja enggak ada kriteria khusus. Kalau untuk waktu latihan barengnya, misalnya kayak yang kayak PTM ini kan bareng nih, terus bulu tangkis kan ada jam-jam barengnya, maksudnya ada hari-hari barengnya, yuk kita kumpul gitu. Kalau veteran itu ada nggak sih Belum. kumpul barengnya? dulu sih pernah latihan bareng. Kalau menunggu waktu fleksi pulang. Jadi Bermanfaat ya maksudnya, sekaligus tunggu pulang, tapi juga sehat gitu ya. Tapi Coba- tahun kemarin sempat ikut event bareng ya Mas. Event Tapi bareng, jadinya saya itu gagal ya. berangkat. Oh iya, Oh. suka ikut event bareng kayak kemarin terakhir di Siksoro Gola Ultra tuh ada beberapa teman-teman veteran yang ikut. Jadi lari bareng di sana. Ya larinya masing-masing sih, sesuai pace masing-masing, tapi ikut race-nya bareng. Latihannya masing-masing juga. Kedepannya bakal ada program apa nih Mas? Program. Atau melalui podcast ini akhirnya terpikirkan gitu, oh iya kita mau bikin kayak gini nih, gitu. Mau join atau gimana Ya, gitu? Enggak, paling itu aja sih mungkin nanti makan. lari makan. Lebih ke ini sih apa namanya, sebenarnya kita ada satu anggota yang lumayan oke ya dari segi pace, segi program harinya mungkin Pacer bisa juga kita bikin program latihan bareng gitu, karena kan kalau lari itu sebenarnya yang lari yang bagus tuh misalkan mau maraton 6 bulan lagi gitu, itu harus ada programnya selama 6 bulan itu. Nah itu sebenarnya ada, misalkan minggu pertama ini lari berapa kilo larinya apa itu ada. Kalau saya kan cuma lari seluncuran aja ya, bukan pelari atlet beneran. Di anggota kita tuh ada yang pelari beneran lah, termasuk Mbak Loga ini sekarang ikut apa Mbak? SBPG itu termasuk program lari juga. Mbak Loga kepilih dari sekian pendaftar. Wow, oke. Keberuntungan itu. Itu lagi program juga untuk ningkatin performa lari sih. Oke. Bagus juga. Jadi mesti ada apa namanya latihan untuk meningkatin performa gitu ya maksudnya ya? Kalau mau serius, Kalau iya. mau serius. Kalau nggak bisa. Jadi seorang pelari itu punya training program seharusnya. Jadi kayak misalkan kita mau maraton di bulan Agustus, itu harus latihannya paling tidak dari bulan April, Maret dan lain sebagainya. Kayak teman kita satu itu mau jadi pacer loh dia. Pacer, bukan hanya yang lari. Pacer itu yang mandu lari. Tentunya suatu Selangkah lebih depan daripada runner gitu ya iya. maksudnya ya. Dia nggak boleh jalan gitu. Pacer tuh nggak boleh Harus jalan betul sama lari. sekali. Karena dia 42 ngikutin kilo harus lari. lari. Yang ngikutin lari itu dia. Ibaratnya kayak wasit gitu ya maksudnya. Kalau wasit ya nggak Jadi mungkin ngatur. jalan-jalan singkat tapi ngatur semua. waktu Oh, dan oke. kecepatan. Oke. Jadi dia yang Ngatur ritme ngatur. gitu ya, Mbak? Nah, Iya, ngatur ritme. betul. Kalau di- Kalau LBC sendiri, kapan sih mulai terbentuknya? Tadi lupa nanya ini. Kapan sih mulai terbentuknya ini komunitasnya LBC? Dan apa aja nih Oscar? LBC, Land Bike Club. Jadi Komunitas terbentuknya apa, Club? community dan klub. Di sisi dong. Ya, emang kredit cardnya. Komunitas apa, Club? Konsisten. Kapan Land terbentuknya? Bike Kapan Community. terbentuknya LBC? Land Bike Dan Community. dan sudah apa aja nih Land kegiatannya? Bike Community itu dibentuk itu kalau nggak salah sih ya 2019 di situ karena kita jenuh dengan pekerjaan kantor yang Malah business as usual. Jadi seperti itu, kita butuh refreshing gitu ya. Kalau kita lagi jenuh, kita healing itu, kita lagi refreshing ya. Kita tiba-tiba ada salah satu teman itu yang menawarkan dagangan sepeda pada zaman itu. Nah, kan kita kalau seumpama kita naik gunung butuh waktu. Kalau Iya. kita mau healing ke Labuan Bajo juga butuh budget kan, Iya. gitu ya. Jadi di sepeda itu kita bikin barang yang pemakainya lama dan juga bisa buat ke kantor.
Itu pertama kali kebanyakan tuh sepeda lipat. Nah, sepeda lipat itu LBC terbentuk, alhamdulillah kita juga tawarkan kepada pimpinan-pimpinan kita di LAN. Juga pimpinan kita juga mensupport, Menyambut kan baik, menyambut baik, bahkan juga mewadahi dengan adanya LBC ini. Nah, itu habis itu kita sering untuk sebenarnya sih Jumat pagi ya kebanyakan hari kerja kan. Jumat pagi itu kita luangkan waktu untuk ya paling tidak kita start itu jam habis subuh ya 5:30, jam 6, nanti finish 7:30 atau jam 8 lah jam masuk kantor. Itu kita keliling aja minimal ya sekitar 30 sampai 50 kilo lah kita keliling ke kota Jakarta, tapi tidak lupa kita makan soto. Oh iya. Soto mie Bogor itu paling enak tuh. Setelah goes makan soto mie. Loading-loadingnya. Ya. Jadi di situ kita dapat olahraganya, kita dapat juga kenyangnya, kita juga dapat ngobrolnya. Sebenarnya yang lama itu juga ngobrolnya juga, tapi ngobrolin tentang sepeda dan juga relasi-relasi yang lain gitu. Itu LBC. Tapi di samping itu kita juga ada latihan yang serius di hari Sabtu pagi biasanya, yaitu 50 sampai 100 kilo. Kebanyakan sih diikutin oleh teman-teman yang punya RB ya, road bike. Jadi kalau Sally itu biasanya 50, kalau road bike itu bisa 50 sampai Berapa orang kan anggotanya sekarang Ya. LBC? Kalau sekarang sih sekitar ratusan ya, 150 ada lah di seluruh LAN Pegawai Indonesia. LAN. Oh, jadi nggak cuma di Jakarta gitu cuma ya di maksudnya. Jakarta, ada di Makassar, Aceh, terus di Bandung juga, di Jakarta juga tentunya. Ya, tapi kami juga punya event khusus, yaitu seperti ini jersey ini nih. Ini jersey pertama kali kami nih 2019 touring Kebumen Jogja. Ada belakang. Iya, nih. Coba Coba ke belakang nih gua nih. Gimana? Di mana ya? Kebumen Jogja. Nah, Ini awal mula LBC touring bener-bener kenceng 100 kilo, kita bener-bener amatir untuk touring bareng. Dan ada satu insiden yang buat juga kita keder, yaitu saya sendiri, lutut saya kanan itu kenapa kita perlu helm dan juga kadang outfit yang Semua, ya. memenuhi kalau Ya. kita touring, Ya. karena kan Kebumen Jogja itu hampir 100 kilo lebih kan, 50 kilo. Nah, ya dekat bagi yang naik motor, naik mobil. Ya. Ini pengawalnya naik mobil nih. Itu lutut saya kena karena senggolan dengan temen. Nah, ini perlunya kita konsentrasi kalau naik sepeda kencang, karena pada waktu itu pace-nya itu sekitar 30 km per jam kalau naik road bike ataupun Sally bisa seperti itu lah. Selanjutnya ada event yang di Bali. Kita juga pernah dari Singaraja ke Banyuwangi di sela-sela Sabtu Minggu. Dari Banyuwangi kita loading, kita kembali ke Jakarta untuk kerja, tapi sepeda kita taruh di Banyuwangi. Setelah itu kita dari Banyuwangi ke Jember baru ke Jakarta. Nah, seperti itu. Terus ada lagi ketika kita ke Makassar, itu Land Bike Community di Makassar itu sudah menyiapkan rute di sela-sela kami ke Makassar. Ya tentunya tidak mempengaruhi kerja kami dong. Kita tetap kerja sesuai dengan kewajiban. Kalau hobi tetap jalan, jadi sama-sama beriringan gitu loh. Kerja Ya kan? oke. Gitu kan, harus gitu kan ya. Sporty oke. Ya, tapi Oke. enaknya kalau kita di Makassar, di daerah-daerah mana kita punya komunitas-komunitas di sana yang kita bisa join gitu Dan loh. pimpinan di sana juga ikutan Ya, juga untuk ini. ikut mendukung juga pimpinan-pimpinan kepala pusat-pusat daerah itu juga itu yang apa? penting. Nah, itu yang penting, dukungan mereka. Karena kan kita tidak tahu rute. Nah, Betul. mereka yang menyiapkan rute. Pernah juga ke Aceh itu ke Tsunami kita 50 kilo, ke Makassar kita juga 60 kilo. Dan terakhir itu ini jalur yang sangat ekstrim menurut saya. Bukan ekstrim karena apa? Karena cuaca. Panasnya hampir 40 lebih derajat. Itu di Merauke. Jadi kita dari perbatasan sampai ke kota Merauke itu sebenarnya jaraknya kecil sih, lebih panjang dari Bali ke Banyuwangi. Itu hanya 80 kilo, cuma cuacanya yang ekstrim. Nah, disitulah banyak yang keram dan sebagainya. Lah itulah kadang perlunya juga pemanasan. Kalau kita semua olahraga di sini pasti perlu pemanasan. Ya, kalau nggak pemanasan kan pasti cedera lah. Kalau cedera kita nggak bisa olahraga. Program kedepannya kalau untuk Program LBC. kedepannya yaitu kita tetap kumpul asik bersama pesepeda. Kita Ini yang lupakan sejenak pada waktu kita ngopi setelah sepeda untuk membahas kerjaan. Kita tetap membahas part-part sepeda dan juga bagaimana membongkar, mendandani sepeda. Jadi Seimbang. kita out of the box lah untuk tidak tidak mencampur adukan mana hobi dan mana kerjaan. Tapi kadang juga ada sih sedikit kecampur gitu. Jadi relnya harus benar-benar pisah gitu ya. Ya. Maksudnya kerjaan, ini sebenarnya, hobi-hobi. Ya betul. Kadang pisah, kadang juga Nanti akan bertemu lagi. berpasangan. Nanti Ya, karena bisa kalau lagi. kita pisah terus juga nggak enak. Ntar kangen. Oke. Oke. Kita ke tenis meja dulu nih. Balik lagi. Ini kan juga terbentuk nih, Mbak, PTM.
Dan ini tenis meja kan sebenarnya seperti apa ya, hubungan-hubungan pacaran ya, kangen sebel, kadang hangat. Lagi tenis meja Iya. semua. Lagi sepi, adem tenis mejanya. Gimana Mbak untuk Kalau community-nya? untuk maintain ya, untuk komunitas sendiri ya biasanya kita di hari Jumat sih ya. Kalau Jumat pagi pasti di calling lah. Kan kita punya grup juga untuk latihan. Kita punya beberapa meja juga yang dipakai gitu di atas. Jadi ya paling itu aja sih. Kalau misalnya untuk lomba ya pasti calling juga. Jadi kayak siapa yang mau ikut ya. Jadi waktu lagi tahun lalu itu PTM dapat undangan untuk kompetisi tenis meja. Memang kalau misalnya dilihat kan wah kurang nih orangnya kurang, tapi ternyata kan banyak ya. Jadi sebelum saya masuk PNS juga udah banyak gitu, nggak cuma di Jakarta doang, tapi di Bandung, Makassar juga punya PTM gitu. Nah pas lagi Oh, sama kayak LBC ya berarti ya, maksudnya kan di semua yang dia lebih kesempatan aktif politik ya. sekarang kan, karena kalau kita kan ya kalau ada kompetisi naik gitu. Tapi kalau misalnya untuk setiap minggunya kita punya yang di hari Jumat pagi itu aja sih. Untuk sampai saat ini jumlah anggotanya itu berapa Mbak Danti? Kalau jumlah pasti sih nggak tahu berapa, tapi mungkin 100-an ada. Wow. Berarti antusias juga ya maksudnya ya untuk kan ya. Kalau futsal sendiri gimana Mas Ali? Ini cukup menarik, Mbak. Ini anak-anak Jadi muda nih kalau biasanya dari ya. jumlah yang selama ini mengikuti, kita kan ada grup WA-nya juga untuk Ya. futsalan. Dan itu sudah mulai, kalau saya sendiri masuk di 2018, tapi mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah eksis. Nah, WA grup itu sendiri membernya sekitar 150-an. Banyak ya. Cukup banyak sekali. Untuk ukuran futsal ya, yang seharusnya satu pertandingan itu hanya butuh 10 orang sampai 15 orang. Kita ada 150. Pemain cadangannya banyak ya. Berarti ganti-gantian gitu ya. Tetapi ada sedikit kendala, jadi dari 150 orang itu yang bisa menyamakan waktu untuk bisa spend waktu 1 jam sampai 1 jam setengah itu kadang agak sulit. Jadi ya rata-rata kalau kita lagi main futsal itu ya yang datang sekitar 10 sampai 15 itu aja. Jadi memang kita harus memang menyediakan waktu untuk itu. Nah, kemudian untuk yang selama ini sudah kita lakukan, sebelumnya pasca pandemi itu kita sudah sering latihan, bahkan antar KL juga. Jadi kita ada latihan rutin yang kita coba jaga kontinuitasnya itu 2 minggu sekali maksimal. Terus kemudian dalam 1 bulan itu kadang kita juga bertanding antar KL, pernah dengan Bapnas, terus kemudian dengan teman-teman yang lain yang di luar LAN gitu, jadi sekalian silaturahmi. Nah, tetapi setelah pandemi karena sistem kerja dan juga mekanisme yang lain juga butuh penyesuaian, kita agak sedikit kesulitan. Jadi selama 3 tahun terakhir kita baru 3 kali latihan bareng, jadi setahun sekali. Tapi yang penting tetap berjalan dong, tetap berjalan, community itu tetap berjalan. untuk komunitas yang kita latihan bareng. Kan kadang-kadang teman-teman juga mempunyai komunitas yang ada di luar itu. Jadi kan basicnya memang 150 orang itu ya masing-masing sudah memiliki hobi untuk futsal ataupun sepak bola. Jadi di luar itu juga mereka pasti ikut Ada main kegiatannya sendiri. juga. Ada yang ikut tim Persija, bahkan ada yang Wow. Persib Bandung dan lain sebagainya. Oke. Walaupun Bertemu yang- bahaya ya. Jangan sampai yang bawah, bertemu ya. yang ini apa cadangan keempat mungkin. Tapi kita coba untuk jaga kontinuitas untuk ya walaupun minim Komunitas latihan tetap bareng, berjalan gitu tetap ya. berjalan karena ya kita butuh wadah untuk bisa menyalurkan hobi juga di sela-sela pekerjaan seperti teman-teman yang lain yang kebetulan kita senang main bola bareng, jadi kita sempatkan untuk itu. Nah, untuk teman-teman yang lain yang masih belum bergabung ataupun yang bergabung yang khususnya yang ini yang sering ngelis tapi pada saat hari H nggak hadir. Nah, Ah ya, sering terjadi ya di mana-mana ya. besar-besar. Yang ngelis 20 sampai 25, tapi yang Yang di datang lapangan? waktu hari H ya 10 sampai 15 itu. Oke. Mungkin itu sedikit kendala. Dan juga kalau untuk kedepannya sih inginnya karena sudah menjadi satu yang sekarang kan futsal atau sepak bola juga tidak hanya menjadi olahraga, sekarang juga bisa jadi lifestyle. Jadi banyak sekali yang sepak bola atau futsal itu membawa fotografer, videografer yang profesional gitu. Jadi ya outfitnya pun juga pakai yang keren-keren, warnanya ya bukan harganya, warnanya keren-keren. Jadi juga sekalian untuk mainnya 10 menit tapi yang penting fotonya. Jadi kadang juga ada yang seperti itu. Jadi semoga ke depan bisa lebih banyak yang berminat untuk ikut. Jadi itu juga menjadi salah satu ya tadi untuk healing ya, untuk menyegarkan pikiran selama satu minggu atau 1 bulan setelah bekerja gitu. Oke. Itu menarik. Untuk bulu tangkis. Untuk bulu tangkis. Apa
ya? Kan belum ada komunitasnya nih. Iya nih, Tapi sampai saat ini mumpung di kalian podcast nih. Biar sekalian biar diresmin juga ada komunitasnya, jadi kan lebih apa ya? Lebih bisa terorganisir, lebih kalau kalau mau janjian tuh nggak usah yang harus nge-PC satu-satu teman-teman gitu kan. Jadinya ya mungkin melalui podcast ini dimohon ya yang suka bulu tangkis untuk ini kita bikin grup, terus kita bikin bulu tangkis lebih fun lagi, lebih kompak lagi, sama lebih rutin lagi gitu. Ketua bulu tangkis nih. Oke. Kapten. Ini kan Sersanlan edisi sebenarnya tentang work life balance gitu. Maksudnya tadi kan kita udah ngulik gimana kalian persiapkan, ini berarti udah ada niat banget nih. Tadi udah bisa ngomongin ini alatnya pakai ini itu, berarti kan udah niat banget ya mempersiapkan untuk olahraga. Terus kalian tuh olahraga ini nggak sejam 2 jam sebenarnya nih, pasti persiapan juga udah ada gitu. Salah satunya kan sebenarnya tujuan utamanya untuk menyeimbangkan kan tadi ya. Jadi work hard, sport hard gitu maksudnya untuk menyeimbangkan. Gimana sih Gimana sih pengaruh olahraga ini ke produktivitas kerja kalian sendiri di unit masing-masing? Jadi kan main nih, work hard, sport hard gitu. Gimana sih menyeimbangkannya? Boleh satu-satu deh. Boleh satu-satu. Dari Mbak Danti dulu Dari ya. Ini kayaknya bakal jadi pertanyaan pamungkas ya. Jadi boleh. Kalau dari saya ya pribadi, kan kalau olahraga itu kita harus suka dulu. Kalau kita suka, kita mau ngelakuinnya sesusah apapun itu, sejelek apapun kita main, kalau kita mau coba terus kan lama-lama jadi bagus. Nah, ketika ada rasa bagus, rasa puas, itu efek ke kerjaan tuh oke. Jadi kayak kita bisa lebih fokus karena udah kebagi nih, kita udah ngerasa senang, kita udah punya hormon yang bikin kita senang, dan ketika itu bisa dipakai untuk kerjaan, produktivitas untuk kerjaan kita jadi oke. Jadi kayak fit terus ngerasanya, terus kita sehat terus, itu kan main. Jadi yang pikiran kita dengan olahraga teratur itu bikin pikiran kita juga happy, terus kita kerjaan walaupun kadang bertumpuk-tumpuk yang bertubi-tubi, tapi ya udah karena kita udah ngelepasin punya cadangan hormon senang gitu istilahnya, itu jadi enak ngejalinnya gitu kalau dari saya pribadi untuk olahraga. Apalagi nanti kumpul sama teman-temannya juga kan, kita bisa chit-chat bareng atau misalnya kumpul bareng dengan ada having fun bareng gitu. Itu juga butuh asupan senang sih buat kalau dari saya. Mas Ali. Sepakat sih Mbak, jadi sama seperti Mbak Danti, olahraga itu sangat penting sekali, apalagi kita di lembaga think tank. Saya di Politeknik Setiawan Jakarta ada fungsional dosen, jadi setiap hari harus banyak baca, terus kemudian juga diskusi dan lain sebagainya. Yang diolah rata-rata itu kognitifnya atau menggunakan kinerja otak yang maksimal. Sehingga kita juga harus bisa menyeimbangkan. Jadi tubuh kita juga harus terbiasa dan juga kita harus menyehatkan badan gitu. Karena rata-rata yang menjadi salah satu mitos yang ada di luar sana kan, pemikir itu biasanya jarang untuk bisa melakukan olahraga atau olah fisik. Rata-rata kan kalau misalnya kita lihat meme atau kartun-kartun tentang profesor kayak gitu kan, rata-rata yang dia kutu buku digambarkan tua, yang dia lemah, kalau jalan sering kesandung dan lain sebagainya, kayak itu berlebihan. Iya. Jadi kita memang harus menyeimbangkan itu. Termasuk juga di unit-unit yang lain juga pasti sama. Setiap hari kita dari pagi sampai sore terkadang di depan laptop menerima paparan UV dari laptop yang cukup lama, baca referensi yang banyak, itu juga di otak memerlukan kerja yang luar biasa. Sehingga kita harus memerlukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan itu. Salah satunya mungkin hobinya yang lebih positif, yaitu olahraga. Walaupun banyak hobi-hobi yang lainnya, tapi olahraga itu bisa menyeimbangkan untuk tubuh dan pikiran. Itu sih dari saya. Oke, Hasnah. Kalau dari saya pribadi lebih ke ini ya, lebih ke jadi kualitas tidur di rumah jadi lebih bagus gitu ya. Soalnya saya sebenarnya gangguan tidur gitu kan, suka begadang. Ini penting ya, ini penting nih buat semua kawan. Jadi karena olahraga itu jadi kualitas tidur tuh jadi bagus, jadi terasa lebih nyenyak, lebih enak, pagi bangun tuh enteng gitu kan. Jadi kalau berangkat kerja tuh nggak suntuk, jadi langsung seneng berangkat kerja, nanti olahraga terus nanti tidurnya nyenyak gitu terus kan. Namanya juga siklus bekerja ya, apalagi seharian
di kantor itu kan di depan komputer kayak Mas Ali bilang, terus kayak Mbak Dati bilang juga kalau olahraga itu meningkatkan hormon yang membuat kita senang. Jadinya begitu setelah olahraga terus have a really good sleep, bangun paginya jadi lebih senang untuk berangkat ke kantor juga. Nggak tidur di kantor gitu aja sih. Jadi ada rilisnya gitu ya di tempat yang tepat gitu. Mas Kar? Kalau saya sih, kalau Mbak Danti tadi bilang olahraga itu harus suka, kalau saya tambahin olahraga harus dipaksa. Benar. Ya, baru kalau setelah dipaksa baru suka. Suka pemaksaan. Iya. Udah, itu aja. Bukan. Belum. Jadi kalau olahraga sebenarnya kebutuhan badan kita ya sebenarnya. Kalau kalian itu ibarat badan itu seperti kendaraan atau mobil mana yang awet ketika disimpan di dalam gudang? Ya memang awet secara fisik. Tapi ketika kalian coba nyalakan dengan mobil sport itu akan berbeda seperti itu ya. Untuk itu kita harus paksa diri kita untuk berolahraga supaya apa? Badan kita tidak tetap seger lah, tetap bugar, tetap bisa bergerak dengan optimal tanpa penumpukan penyakit. Karena orang tidur terus itu juga ya seperti mayat. Jadi ya lemes, mager, mau ngambil. Kadang kalau kita di kosan nih, kita nggak berolahraga atau kita jarang gerak, pasti kita kayak ngerayap gitu kan, mau ngambil es teh aja, mau ngambil GoFood tuh udah menurut saya udah membantu banget orang-orang mager ya. Kalau kita lagi mager, malah bikin orang mager ya. Apalagi kalau kita nggak olahraga, kita pasti kayak gini nggak mau mau gitu nih HP itu kayak kita ngerayap gini. Padahal kalau kita olahraga, wah siap, langsung gini kan. Olahraga. Jadi kayak kita bangun dari tidur kayak workout gitu. Coba kalau kita mager nggak mau olahraga, mau pesen GoFood, kayak gitu. Balas GoFood aja lama ya. Iya Mbak, makanya olahraga itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Nah, siapa tahu kita pas olahraga juga ketemu jodoh kan. Kayak lari Mbak di GBK. Kita nggak tahu lah, saya sepedaan di GBK. Nah, olahraga tuh kalau kita paksa nih, kita harus ke GBK. Loh, apa ya? Oh, ada cakep nih GBK. Oh, kopinya enak nih. Akhirnya, wah enak juga itu menjadi sesuatu keuntungan nih. Apalagi kalau badan kita bagus ya. Badan kita bagus. Jadi fleksinya badan. Iya, apalagi kalau badan kita pasti kan, wih badan dia seger ya. Coba bayangkan sama orang yang gini nih, tidur, ya badan dia kayak gitu ya, eman banget badannya kayak gitu kan. Kalau kita badan kita tegap gitu kan, lari di GBK, wih badannya bagus ya, pasti dia sangat mencintai badannya. Dia saja bisa mencintai badannya, apalagi mencintai aku kan gitu. Gitu kan. Oke. Ya nggak curhat, tapi ya gimana gitu kan. Kita ke Mas Topa dan Mbak Loga nih. Oke, Mas Topan dulu. Yuk Mas Topa. Gimana Mas Top? Mungkin kalau saya lari itu jadi kan kebetulan dari awal masuk PNS itu di Humas ya, dengan intensitas kerjaan yang dari awal tahun sampai akhir tahun itu nggak berhenti. Mungkin waktu juga 247 ya, sampai minggu. Mungkin kalau nggak diimbangi dengan olahraga lari itu ya mungkin tipes 5 kali lah mungkin lah ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya rutin dari sejak sekolah sudah mulai lari itu ya nggak dari kecil ya, dari masih di dalam kandungan saya udah lari itu alhamdulillah sampai mungkin bisa dihitung jari yang sakit itu, izin sakit atau apa. Alhamdulillah sampai sekarang juga sehat. Terus kan di Humas juga butuh kreativitas tinggi ya. Jadi kalau stuck nggak punya pelarian, itu istilahnya pelarian. Jadi kadang kalau udah stres nih kerjaan di kantor, paling cuma WhatsApp putus ibu, hilang sinyal setengah hari gitu. Itu biasanya lari ke gunung, ke hutan atau mana lah pokoknya. Jadi benar-benar hilang sinyal tuh, nggak ada sinyal sama sekali ya. Iya kan di gunung. Iya, setelah itu udah bisa siap berjalan. Jadi stress release-nya melalui olahraga itu gitu ya, maksudnya ya. Larinya mungkin ya agak jauh dikit lah. Iya. Jangan dikit. Mbak Loga. 11-12 sama Mas Tova sih sebenarnya. Ini lari itu untuk menyeimbangkan antara pagi dari sebelum jam 7.30 tuh udah tangtung udah balas WhatsApp, dari malam harus nginget besok ada
pembukaan apa, pelatihan apa, jadwalnya, branding dan sebagainya, ngingetin pengajar dan lain-lain. Nah, lari itu terutama habis kerja itu sebagai stress release lah ya, 1-2 jam nggak balas WA deh, bodo amat mau siapa yang WA, mau apa, cuman lihat aja, oh ya udah. Kadang WA-nya saya matiin terus ininya tetap jalan heart rate-nya, tapi pengen menghilangkan sesuatu kejenuhan gitu. Jadi 1-2 jam itu kayak me time gitu, aku tak sendiri dulu deh, jangan ganggu gitu. Nah biasanya kalau habis kerja ada waktu ke GBK 1-2 jam, kalau enggak Sabtu Minggu di antara sela-sela jadi ibu rumah tangga yang baik ya, di Sabtu Minggu kan biasanya jadi beres-beres dan sebagainya, itu pagi ngilang dulu, izin suami ngilang dulu ke hutan hutan UI dekat rumah, jadi 1-2 jam ya, nggak usah cepet-cepet tapi bisa merilis penat selama seminggu bekerja. Terus nanti hari Senin itu udah mulai enak lagi, kalau hari berikutnya itu udah lebih seger lah, lebih merasa lebih nyaman gitu loh, feel-nya tuh beda. Kalau habis olahraga sama seminggu nggak olahraga itu udah rasanya pengen makan coklat tuh sebungkusnya gitu. Boleh nggak sih makan coklat sebungkusnya gitu, saking gitu ya gitu loh. Kadang udah sampai banyak banget yang harus dipikirin, tangtung segala macam. Jadi kalau bisa olahraga, bisa melakukan sesuatu yang membuat kita happy, itu tentunya akan berbeda dan nanti akan kembali ke diri kita menjadi sesuatu yang menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Jadi kita tuh punya semboyan ini sebenarnya di unit kita, di unit saya TSK, bahagia pegawainya, mantap kinerjanya. Jadi gimana caranya dibikin bahagia dulu itu pegawainya. Mau olahraga, mau makan, mau apa, ya kita gimana caranya bisa jajan-jajan bareng, bisa seneng-seneng bareng. Nanti baru itu suruh jadi host lagi, ayo ke host lagi. Ayo buka tutup pelatihan lagi gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya. Oke. Wow, aku nangkepnya malah sport itu jadinya bukan lelah ya, maksudnya bukan capek, malah lebih happy, sehat gitu ya. Terus punya waktu untuk diri sendiri. Jadi me time gitu ya. Kawan Lan, ada satu nih yang penasaran nih. Kita belum kita mau minta semuanya nih untuk bilang salam olahraga tapi bareng. Kita mau denger nih semangat salam olahraga seluruh closing. Yuk. Salam olahraga, terserah mau gimana gayanya nih. Oscar udah mikirin nih gayanya gimana nih. boleh gini gitu ya. Yuk, gini. Hitungan ketiga ya. Okay. Salam olahraganya yang semangat nih. Yuk. 1, 2, 3. Salam. Oke, demikian sersalan kita hari ini. Sampai jumpa di sersalan edisi berikutnya. Bye.